Dalam tutur kisah masyarakat pada Pulau Seribu Pura ini, tersimpan nama yang dikaitkan dalam masa pemerintahan pada abad ke-14, yaitu Prabu Sri Astasura Ratnabumi Banten. Masa ini juga bertepatan pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi, Ratu Kerajaan Majapahit. Berbatasan dengan Pulau Jawa sisi timur yang terkenal sampai ke penjuru dunia, inilah Pulau Bali atau yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata. Konon dari tutur tua dikisahkan, dari suatu desa yang bernama Blah Batu, ada seorang sosok ayah bernama Ida Arya Karangbuncing. Bersama istrinya berpuluh-puluh tahun selama menikah belum jua dikaruniai keturunan. Sehingga suatu hari, tepat pada bangunan suci yang dibangunnya, atas tekad dan penuh keyakinan, pasangan ini memohon kepada Sang Pencipta dengan ucapan doa agar segera diberikan momongan. Namun saking besar harapannya, kemudian terlontar dari ucapan doanya kalimat yang tanpa ia sadari. Jika kami diberkati seorang putra, apapun yang ia mau, segalanya akan kami serahkan. Berapapun ia kuat makan, akan kami penuhi permintaannya. Begitulah kira-kira ucapan doa dari seorang istri, Ida Arya Karangbuncing. Tidak lama kemudian, hanya dalam hitungan minggu, ternyata permintaannya sungguh dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Istri dari Ida Arya Karangbuncing mengandung. Singkat cerita, pada waktu persalinan, lahirlah seorang putra tampan. Suasana haru penuh isak tangis tak kuasa menahan kebahagiaannya. Kebo Iwa, Kebo Wandira atau Kebo Taruna yang bermakna kerbau yang perjaka. Nama inilah yang diberikan kepada anak tersebut. Pada masa itu, nama-nama binatang tertentu seperti kebo atau kerbau, gajah atau mahesa atau banteng, banyak atau angsa lazim dipakai sebagai titel kehormatan khususnya di Pulau Bali maupun Jawa. Hari demi hari berbagai keanehan mulai terjadi pada Kebo Iwa. Bayangkan saja, dari cara makannya pun porsi makan Kebo Iwa tidak umum sebagai manusia biasa. Jika makan, ia bisa menghabiskan semua nasi orang-orang sedesa. Sampai orang tuanya pun tidak sanggup lagi memberikan makan pada anak yang bernama Kebo Iwa ini. Tubuh Kebo Iwa semakin tinggi dan besar. Bahkan jangkah per jangkah dari jangkauan kakinya bisa berjarak bermeter-meter. Hal ini mungkin terjadi akibat ucapan doa yang dilontarkan dari seorang ibunya dulu yang terlalu berlebihan dalam berucap doa, sehingga Tuhan seakan memberikan pelajaran kepada kedua orang tuanya ini. Pada tahun 1185, sebagai pemuda bertubuh tinggi besar yang menguasai seni perang dan ilmu arsitektur, Kebo Iwa mendirikan pasukan Taruna Watu yang beranggotakan 33 orang pemuda. Dari karya yang diciptakannya, tahun 1197, Kebo Iwa membangun Pura Dalem Maya. Kemudian di tahun 1198, atas tekadnya
pemuda ini menjelajahi desa-desa yang sampailah ia ke daerah Badung, dan di tahun 1278 ia mengerjakan beberapa bangunan suci yang kemudian dikenal dengan Candi Raras Mauspait, Bali Panjang atau Bali Agung, dan karya ini terdapat pada dinding Gunung Kawi Tambak Siring. Keindahan pahatan pada dinding ini ia persembahkan kepada Raja Udayana sebagai wujud penghormatan kepada leluhurnya yang telah disemayamkan. Candi tebing Gunung Kawi ini terletak di Banjarpaneka, Desa Tampak Siring, Kecamatan Tampak Siring, Gianyar, Bali. Diperkirakan mulai dibangun pada abad ke-11, masa kepemimpinan Raja Sri Haji Paduka Dharmawangsa Marakata Pangkaja Setana Tungga Dewa dari dinasti Udayana Warmadewa. Dalam prasasti Tengkulak yang tertulis angka tahun 945 Saka atau 1023 Masehi menyebutkan bahwa di tepi sungai Pakerisan terdapat tempat pertapaan atau kantiangan yang bernama Amarawati. Amarawati inilah yang sebagian para peneliti meyakini merupakan sebutan untuk candi tebing Gunung Kawi. Pada gerbang candi terdapat tulisan Haji Lumah ing Jalu dari aksara kuadrat yang memiliki arti sang raja dimakamkan di Jalu yang kini dikenal dengan Sungai Tukat Pakerisan, sehingga memperkuat lagi bahwa candi ini memang tempat pemujaan dari Raja Udayana. Menurut beberapa referensi, keberadaan candi tebing Gunung Kawi dikaitkan dengan seorang utusan Erlangga, yaitu Empu Kuturan. Dan menariknya lagi, pada dinding tebing candi ini terdapat ceruk-ceruk yang dipahat seperti candi Hindu di sekitarnya, dan ceruk tersebut dianggap sebagai tempat meditasi bagi umat Buddha. Kemajuan suatu bangsa tidak lepas dari sejarah bangsanya, dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsa tersebut dengan karyanya menjadi contoh dalam pengembangan segala aspek kehidupan masyarakat. Salam budaya Nusantara. Tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Rahayu.